Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 406, Kenshin, yang ditanya calon pegawai baru. Dengan tak sopan terkesan meremehkan. Kenshin pun tak mempermasalahkan. Ia melanjutkan kerja lagi. Beberapa saat kemudian, Kenshin berjalan keluar, untuk melihat keramaian orang, yang berada tak jauh dari pintu gerbang. Rupanya, mereka orang-orang yang mengantar. Dari calon karyawan, lagi menunggu di depan. Ada yang berada di motornya. Ada yang duduk di mobilnya. Kenshin pun melihat itu. Dengan seragam cleaning service-nya. Kenshin berjalan mengitari, sambil melihat kanan-kiri, orang-orang yang di situ. Melihatnya dengan acuh saja, bahkan terkesan tak menghiraukan, karena yang sedang lewat ini hanya pekerja biasa, seorang cleaning service pula. Jadinya semua pun mengabaikan, tak memperhatikan. Lalu kemudian, setelah melihat-lihat, Kenshin masuk ke warung, hendak membeli minuman. Ia berniat beristirahat, sambil memandang keluar, dan di saat duduk sendiri, tak sengaja terdengar pembicaraan. Nampak seorang ibu mengatakan, menjawab pertanyaan dari seseorang. Ibu itu bilang, "Oh ini Mbak, saya juga sama, sedang mengantarkan anak. Hari ini anak saya dipanggil pula. Moga-moga juga, dia akan diterima kerja." Ibu itu berharap sekali, anaknya bisa diterima. Dan orang di depannya bertanya, "Tapi kok ibu yang mengantar ya? Biasanya kan bapaknya atau kakaknya. Terus tadi ke sini naik apa ibunya?" Ibu itu pun menjawab, "Oh ini Mbak, kalau bapaknya di rumah, hampir 3 bulan Mbak nggak bisa jalan. Hanya dibantu kursi roda. Maka itu Mbak, di rumah nggak ada yang bekerja. Sepeda motor pun tak punya. Kami sudah menjualnya, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ya itu Mbak bersama anak saya. Kesini tadi naik angkutan." Lalu wanita di depan itu bertanya lagi, "Tapi Bu apa nggak baiknya saja Ibu sewa kendaraan tetangga, biar bisa hemat dan cepat. Kan kalau naik angkutan, biayanya makin mahal." Ibu itu menjawab, "Saya khawatir Mbak kalau sewa motor tetangga. Kalau ada rusaknya malah nggak enak. Uang dari mana Mbak untuk menggantinya? Sedang sewa rumah kami pun belum dibayar. Sudah telat 1 bulan. Ini pun saya bingung sekali. Makanya hari ini, saya sangat berharap pada putri kami satu-satunya. Kalau dia diterima kerja dan dapat gaji pertama, nanti uangnya itu akan kami bayarkan kontrakan. Jadi itu Mbak saya yang mengantar ke sini. Sekalian sambil mendoakan agar anak saya bisa langsung kerja." Ibu itu bercerita sambil mencurahkan hatinya. Yang bertanya pun jadi sedih. Kemudian ia bicara, "Kalau saya di sini mengantarkan adik, semoga aja ya Bu." Putrinya ibu langsung diterima. Setelah itu wanita tersebut mengeluarkan dompetnya. Segera saja memberikan uang. Kemudian ia pun bilang, "Ini Bu ada sedikit rezeki untuk ibunya. Jumlahnya nggak seberapa. Mohon ini diterima. Kenalkan nama saya Andini." Ibu itu menjawab, "Nggak usah Mbak terima kasih. Saya masih punya uang." Namun wanita muda itu bilang, "Nggak apa Bu ini diterima saja. Siapa tahu nanti ada butuhnya." Ibu itu pun akhirnya menerima Kenshin yang di situ, yang sambil meneguk minumannya. Kenshin pun mendengar dan melihat percakapan orang yang tak jauh darinya, terutama ibu itu yang barusan cerita. Beliau yang sangat berharap sekali kalau anaknya diterima kerja. Kenshin pun jadi iba, dirinya merasa kasihan. Lalu Kenshin hendak bertanya, tapi tiba-tiba ia yang malah ditanya. Ibu itu tiba-tiba menyapa, "Oh ya Mas ini kerja di perusahaan itu ya?" Di saat yang sama Andini melihatnya. Melihat Kenshin yang duduk di situ. Laki-laki yang seperti seusianya. Yang mengenakan seragam cleaning service. Kemudian Kenshin yang ditanya. Kenshin pun menjawabnya, "Iya Bu saya kerja di situ." Dan ibu itu bertanya lagi, "Oh ini Mas kira-kira wawancara kerjanya sampai jam berapa ya? Kan putri saya ada di dalam, lagi ikut interview." Kenshin pun bilang, "Oh kalau masalah itu, saya kurang tahu ya Bu. Tapi kalau sewaktu dulu masuk kerja di sini, saat saya wawancara cleaning service, mungkin hanya setengah hari. Tapi kalau penerimaan pegawai kantor,
Perkiraan saya sih sampai sehari. Emang ada apa ya Bu? Ibu itu pun bicara, oh ini Mas sebenarnya, kalaupun lama wawancaranya, saya sih nggak mengapa, tapi bisa nggak saya minta tolong ke Masnya ini? Kenshin menjawabnya, bisa saja Bu, kalau saya mampu saya akan membantu. Ibu itu pun bilang, terima kasih ya Mas. Dan beliau langsung membeli makanan, beserta minuman dan roti, dari uang yang diberikan Andini. Kemudian ibu itu bicara, saya minta tolong ini ya Mas. Berikan makanan ini ke anak saya. Kasihan ia tak bawa uang. Dan juga tak bawa bekal. Saya khawatir kalau sampai sore, anak saya akan merasa lapar. Tolong ya Mas. Oh ya nama anak saya Luna. Luna Cahya. Nanti bilangkan ini dari ibunya. Tolong katakan juga, ibunya menunggu di warung. Menunggunya sampai pulang. Kenshin pun menerima itu. Ia bersedia dan mengiyakan. Lalu tiba-tiba, wanita muda yang di sebelahnya, yang bernama Andini, yang baru memberikan uang ke ibu itu. Andini pun juga sama, bicara ke Kenshin pula. Oh ya Mas ini nitip juga ya. Untuk adik saya, ini roti kesukaannya. Tolong kasihkan ya Mas. Nama adik saya Dita. Tolong sampaikan ini dari kakaknya. Oh ya perkenalkan nama saya Andini. Kenshin pun menerimanya, lalu ia menjawabnya, baiklah Mbak, ini nanti saya berikan. Tapi apa nggak baiknya, ibu dan mbaknya masuk ke perusahaan. Menunggu saja di dalam. Ibu itu pun bicara, tidak Mas saya tunggu di sini saja. Takutnya akan mengganggu. Kenshin pun mengerti. Kemudian ia berpamitan, berjalan keluar warung, sambil membawa makanan. Kenshin mencari kedua wanita itu untuk memberikan pesanan tersebut. Di tengah itu Kenshin teringat cerita ibu yang mengantar anaknya, yang sangat sedih sekali. Kenshin pun terdiam sesaat, memikirkan hal itu. Lalu kemudian, Kenshin mengirim pesan ke Kaori, dengan memfoto bingkisan yang di bawahnya. Kenshin itu menulis, Kaori aku beritahu dulu, tadi aku ngopi di warung luar, terus bicara sama pengantar, kemudian aku dititipi pesan, untuk nganterin makanan ke anaknya. Anaknya itu cewek, jadi jangan salah paham ya. Ini aku kabari kamu, daripada entar aku disalahin. Kenshin mengirim ke WhatsApp-nya Kaori, sambil memberikan tanda tertawa. Tak lupa Kenshin sedikit cerita tentang masalah ibu itu. Kaori pun membacanya, lalu ia membalasnya. Kaori pun menjawab, iya nggak apa say, aku nggak kan marah. Apalagi kamu sudah izin gini, kan aku jadi tahu sebelumnya. Dan di kantornya, Kaori pun cerita pada Lala, kalau membaca pesan Kenshin. Lala pun membalasnya, wah jangan-jangan tuan muda adalah tipe suami-suami takut istri. Gitu aja minta izin ke kamu. Hahaha, Lala tertawa. Teman lainnya pun bilang, tuan muda bukan takut istri, tapi takut kehilangan Kaori. Secara gitu Kaori kan cantik. Pasti tuan muda sayang sekali. Kalau Kaori entar marah, lalu pulang ke orang tua. Kaori menyahut, pulang gimana maksudnya, kan aku tinggal di rumah sendiri. Teman-temannya tertawa, pembicaraan pun berlangsung. Sementara itu, di ruang kantor, di tempat wawancara, terlihat banyak orang yang sedang antri di depan. Mereka duduk di luar pintu, sedang menunggu namanya disebut, termasuk Luna dan Dita, yang menunggu giliran. Luna dalam benaknya bicara. Ia merasa tak percaya diri melihat banyaknya calon pegawai. Luna pun jadi khawatir, ia tak lolos seleksi, padahal ibunya berharap sekali, ia akan diterima kerja, dan dapat gajian, untuk membayar kontrakan. Luna menjadi risau, resah hatinya berbisik, mungkin di sini, sangat kecil sekali, ia akan diterima kerja, karena banyaknya orang, yang akan diwawancara. Di tengah itu terdengar suara, namanya tiba-tiba disebut, permisi sekalian. Di sini yang namanya Mbak Luna, sama Mbak Dita yang mana ya orangnya. Sontak saja panggilan itu, membuat banyak orang di situ melihat ke sumber suaranya, yang ternyata dari seorang pria, yang datang dan berdiri di depan. Saat melihat hal itu, banyak peserta di situ pun, langsung menjadi tak suka, merasa terganggu karenanya, sebab dikira hal yang penting. Ternyata hanya cleaning service. Kemudian, Luna dan Dita yang dipanggil oleh Kenshin. Mereka pun segera berdiri, dan langsung menghampiri. Kenshin pun bertanya lagi, apa mbaknya bernama Luna Cahya? Dan mbak ini bernama Dita Lestari. Kedua wanita itu menjawab, iya benar ada apa ya mas?
Kenshin membalas. Oh ini Mbak Luna, tadi saat di luar, saya dapat titipan makanan dari ibu mbaknya. Ini untuk makan siang. Dan ini Mbak Dita, dapat kiriman roti dari kakaknya. Katanya ibu Mbak Luna dan kakaknya Mbak Dita. Mereka menunggu di warung sampai pulang. Kenshin memberikan bingkisan itu. Semua peserta wawancara melihatnya. Hingga sebagiannya ada yang bilang, oh ternyata cleaning service itu disuruh mengantar makanan. Gitu aja memanggil dengan lantang nama cewek itu di depan banyak orang. Bikin kaget saja. Gua kira pegawai HRD. Ternyata pekerja biasa. Nggak penting-penting amat. Awas nanti kalau gua diterima kerja di sini. Pasti lu gua suruh-suruh juga. Dasar cleaning service tak tahu aturan. Banyak dari mereka merasa jengkel dengan Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya